Zakaria. Gue gak suka kalau Reza dekat-dekatan sama ini. Penyanyi dangdut itu kan selalu diidentikan dengan katanya melambai dan lain-lain. Eja pernah mama sama Abi itu gak punya uang sama sekali sampai serpun. Semuanya gara-gara anak kamu yang tidak tahu diri. Kamu, apaan kalau nggak dibawa kabur kenapa kamu gitu? Kamu itu selalu cari-cari alasan yang gak jelas. Oh kasih engkau segalanya. Ternyata seorang Reza Zakaria punya kelemahan. Lagu apa aja dilahap kecuali suruh nyanyi fales. It's been a long time, padahal it's been a while, tapi rasanya kayak udah lama banget. Cukup lama sih, kurang lebih 4-5 bulan. Kayaknya udah lama banget gak nge-vlog ya kan. Nah kali ini ada alasan lagi buat nge-vlog. Kenapa? Karena hari ini aku bakal ketemu sama seseorang yang bernama Reza, tapi bukan Rahardian ya kan. Ketemu dengan adik sayang Reza Zakaria. Wah ini pasti fans-fansnya Reza nih, yang namanya tuh Reza Lian gitu, yang begitu kompak sama mensupport aja. Pasti, aduh susah banget ngomong, kesedot-sedot, maaf ya buka dulu. Nah pasti Reza Lian nih bakal seneng banget nih kalau ada Eja di vlog aku ya kan. Karena ya aku tahu Reza Lian ini memang senantiasa mensupport pujaannya, idolanya dengan luar biasa. Nah nanti ada keseruan apa ya di vlog aku bareng Eja. Syara udah lama loh, udah lama aku gak ketemu dia gitu. Jadi ya aku lagi mikir-mikir kira-kira aku bakal ngapain ya. Yang pasti sih aku bakal bacain juga ada beberapa challenge atau juga ungkapan seberapa sayang para Rezalian dengan si pujaannya ini melalui apa yang sudah masuk di instastorynya aku dari mereka nih. Nah nanti aku bakal bacain, tapi pastinya hanya yang menarik ya, karena kalau dibacain semua nggak bisa karena fansnya Reza itu banyak banget. So nanti kita lihat ya keseruannya seperti apa. Anda telah sampai di tujuan. Halo Mas. Ya, pas saya udah sampai, cuman di depan parkiran penuh. Parkir di mana ya? Lagi liatin Eja mau nyanyi. Kapan lagi dengerin dia nyanyi lagu aku? Kan suaranya sial. Seperti yang aku bilang tadi di mobil, aku bakal ketemu siapa udah tahu ya, Reza, tapi bukan Rahardian, tapi sama-sama bertalenta. Langsung aja ya kita panggil Reza. Belum ya, oke. Jadi pokoknya ini tuh kalau buat aku sih sebenarnya kayak temu kangen gitu, kan emang udah lama banget ya ketemu dengan Eja gitu. Nah ini bakal ngebahas tentang apa, I don't know, nggak tahu, pokoknya ngalor ngidul aja ya. Oke, kita panggilin aja langsung Reza Rahardian. Reza Rahardian, Reza Zakaria, tapi emang mirip loh. Maksud sih Kak mirip? Iya serius. Apa kabar sih? Ya, kabar baik Kak Eri. Cuma sedih. Kabar baik bukan? Oh. Kabar baik, orang aku baik gitu. Baik. Kenapa gitu? Baik tapi sedih gitu loh Kak. Gitu. Kan begitu corona nggak hilang loh. Iya bener. Hilang lah dari muka. Iya hilang, disuruh hilang suruh. Bu. Yeay Reza Zakaria. Kak Eri Susan. Ya Allah seneng seneng banget. Ya Allah
masuk Senang banget channelnya ini ketemu Susan. lagi. Kita lagi dalam rangka drama apa lagi sih? Ini kalau ini mungkin drama untuk pengusiran corona. Kalau di vlog aku tuh nggak pernah ada yang serius, karena nggak bisa. Gitu. Nggak bisa, karena ya. aku kan orangnya agak pecicilan gitu ya, kayak udah cukup stres gitu. Karena irisan tuh nggak mungkin yang itu, nggak mungkin banget, jauh ya kan. Eja, Yes. suka dibilang mirip sama Reza Radian. Apa Anda merasa mirip? Nggak tahu, Kak Eji juga bingung loh sebenarnya. Cuma kadang suka kalau pas dipakai baju yang agak takpa dikit gitu, suka oh iya ya gue mirip ya gitu loh. Cuman kalau yang ngerasa oh enggak, gue memang mirip sama Reza. Apalagi model rambutnya. Yes, katanya mau dia rambut sih mah jadi kuncit kan, soalnya nggak jelas Kak, mau barbershop takut ya kan. Astaga. Jadi rambut panjang udah biarin deh, bodo amat modelnya kayak apa nggak jelas semua. Tapi sekarang tuh juga mau foto rambut juga mau kemana gitu Nah, iya, kan. buat apa? Oven nggak ada ya kan Kak. Percaya nggak? Sedih tuh kan curhat itu yang bikin gue sedih. Reza Zakaria Over nggak ada, percaya nggak? Percaya lo, orang gue juga nggak ada. Kayaknya semua ya, corona itu berdampak dengan semua. Semua. Tapi ya luar biasanya dalam kondisi seperti sekarang, aku ngerasa malah kayak emang Tuhan tuh baik sekali loh sama kita ya. Iya sih Kak. Kita masih diberikan kecukupan Betul. untuk kita makan, bisa beraktivitas dengan sehat dan sebagainya. Gitu. Jadi buat aku sih itu berkah. Iya, karena kalau Eji sih, Eji pribadi nganggapnya ini satu momen yang memang mempertemukan Eja sama keluarga yang bisa dibilang selama beberapa bulan sebelum corona ada tuh ya jauh banget dengan kesibukan yang ini ono tiba-tiba sekarang benar-benar stay di rumah Intens gitu ya. terus ngelihat ponakan mulai dari belum bisa jalan sampai bisa jalan itu yang Eja Menyenangkan banget ya. jadi ya hikmahnya itu sih. Iya benar, karena kalau kita udah sibuk dengan kesibukan kita tuh, aduh, kadang-kadang jadi kayak kurang menghargai gitu. Betul, Kadang-kadang betul. kalau kayak kita punya saudara atau orang tua atau apa, Benar. mau ngobrol deh, taruh deh, capek besok aja. betul gitu. betul. Tapi di dalam kondisi tertentu kita juga kayak, aduh kapan ya punya libur, kapan ya pengen ini. Nah sekarang lagi dikasih waktu dengan Sekarang. kemurahannya gitu ya, Benar. kita nikmati lah ya Betul. kan. Kadang Karena mama masak aja sampai nggak pernah bisa nyicipin makan enak. Sekarang mah bangun tidur pagi mama masak apa? seneng ya? Seneng Mama makan. Gitu. bener, Back to sama. ya udah itu ini hidup normal manusia itu seperti itu. Benar. Ini tau gak sih, ini pasti yang komen di ini, aku pasti akan dibanjiri oleh Reza Lian. Luar biasa kan ya, aku tahu Reza itu fansnya luar biasa loyal, betul-betul mensupport gitu. Nah cuman kemarin aku sempat baca tuh di sosmednya di sosmednya Eja, dengan kejadian yang tidak mengenakan itu ada apa ya? Itu loh yang tentang salah satu fans membuat yes, si yes. si Raja S ini murka. Saya gitu. murka akhirnya. Jadi ngeselin sih Kak, sebenarnya kan Eja itu dari awal terbentuknya Eja punya fans club itu kan sebenarnya pengennya itu ya kalian support saya just basic ke karya Ya. saya aja gitu Betul. loh. Eja merasa belakangan ini semenjak ya mungkin gara-gara corona juga nggak tahu. Jadi mereka tuh kayak yang rasa memilikinya itu over gitu. Jadi entah kemarin itu sampai ya namanya Eja ya Kak, Eja kan istilahnya sekarang usia Eja udah 31 tahun. Eja sedang ya istilahnya memilih-milih gadis mana yang istilahnya Eja pengen segera berumah tangga gitu. Hasil mereka ini kan termakan sama gimmick TV dan lain-lain gitu yang akhirnya berujung bahwa mereka itu gue nggak suka kalau Reza deket-deketan sama ini, Reza nggak deket sama cewek ini, gue maunya dia sama ini, gue maunya sama si A, gue nggak suka kalau dia sama si B. Akhirnya merambah ke hal-hal yang menghina physically, terus menghina keluarga, bilang Eja dipaksa dijodoh-jodoh sama mama, ngehina si cewek yang lagi deket sama Eja ini, bahkan sampai dibilang menggoda, pelakor. Istilahnya itu buat cewek kan Sampai segitunya? segitunya. Itu yang
yang sampai akhirnya Eja bilang dan yang menghina juga perempuan gitu loh. Maksud Eja, lu tuh gak mikir lu perempuan, sedangkan yang lu sekarang lu perempuan, lu menghina perempuan yang gak lu kenal, lu bilang dia itu pelakor, penggoda, cewek gak bener yang main dia. Eja ngerasa gini loh, gue selama ini udah berusaha untuk cari orang yang memang secara apa istilahnya, benernya itu ya bener-bener cewek. Masa ya gue harus kesel jadi mikirin loh, Kak, lu pikir gue tuh kawin sama cewek nggak bener gitu loh, jadinya aja gitu. Jadi kemarin tuh mikirnya gitu dan sampai udah rasanya itu udah sampai pengen masukin ke jalur hukum aja udah rasanya begitu. Jadi karena udah saking gedeknya aja, udah selama ini udah nahan banget yang udahlah lu mau ngejek gue kayak apa, gue mah udah tutup kuping deh. Cuman begitu mereka nyantol mama, nyantol ke orang-orang baru yang mau masuk ke kehidupan Eja itu kan itu nggak bisa ditoleransi gitu loh, rasanya kemarin tuh. Jadi ya bikin emosi gitu loh. Jadi kemarin ya udah satu-satunya cara kalau kamu nggak mau kita bawa ke ranah hukum, kamu minta maaf virtual, saya kerjain ini. Ya udah dia bikin itu. Iya, aku paham banget sih situasinya. Emang resiko jadi seorang public figure ya, yang punya fans begitu loyal, begitu mencintai, kadang-kadang membuat mereka juga lupa. Maksudnya harus ada batasan sebenarnya ya kan. Yang namanya sebagai fans itu harus mensupport dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, yang berkaitan dengan karya. Selebihnya menjadi urusan pribadi, ya itu menjadi urusan pribadinya si artis tersebut yang kalian nggak bisa ikut campur karena itu bukan ranahnya, gitu ya betul, kan? Betul. Gitu, ya ampun. Sedih ya Kak. Sedih aja tuh sebenarnya. Tapi cantik. Kok kan tahu? Ya orang udah ada yang sebab gara-gara berita tuh ada apa sih ini? Aku kan kepo gitu ya. Siapa sih? Eja, serius? Udah ada siapa? Aku cari-cari sampai aku baca komenan kan. Nah ada yang nge-tag tuh. Oh, ini orang nge-tag. Oh my god, cantik sekali. Sekali doain kayak gitu. Dalam waktu dekat atau? Pengennya sebenarnya dalam waktu dekat. Cuman kan memang sekarang masa pandemi gitu loh. Kita belum bisa memastikan keadaan ini benar-benar aman atau enggak buat melaksanakan prosesi-prosesi sakral yang begitu. Dan sedangkan calon Eja ini kan memang satu dia anak perempuan tunggal, terus orang tuanya juga maksudnya pengen lah, maksudnya anak perempuan satu-satunya pengen dirayakan yang wajar gitu. Jadi ya wis nunggu dulu sampai memang nanti benar-benar situasinya ada kondusif sudah gitu ya. Kalau udah aman sebenarnya yuk kita Perlu nyanyi nggak? mau beneran ya kesana ya kayaknya. Ya aku harus nyanyi dong kalau aku harus menjadi bagian dari momen bahagianya Eja. Iya dong, kan kakak saya masa nggak hadir, kan aneh kalau adiknya nikah kakaknya nggak ada. Ada aja ya kalau kadang-kadang ada fans yang gini, aduh kenapa sih kayaknya nggak jadian aja sama Kak Eja. Menurut lu kasihan Itu dong. kan, ya itu gara-gara es balok itu kan mereka tuh korban TV sebenarnya. Tapi kita tuh sering banget dipertemukan loh ya di drama musikal tuh ya. Yang terakhir kan yang Kak Eri masih Mbak muda Winnie, belia. Kak Winnie. apa yang ada di pikiran Mbak Winnie gitu sehingga bisa menyatukan kami berdua. Selalu ketemu. Luar biasa Kak Winnie. Luar biasa. Imajinasinya wow banget. Wow banget. Aku tahu Kak Winnie sayang sama kita. Kak Winnie, Mbak Winnie sayang sama kita. Tapi pasti lebih sayang sama kucingnya. Sehat-sehat ya Mbak. Sehat ya kakakku. Aduh. Oke. Nah ini aku mau ada pertanyaan nih. Kan kalau orang lain kan memang kecenderungan suka menilai ya. Oh Eja tuh begini, Eja tuh begitu dan sebagainya. Ini kalau dari sudut pandang pribadi Eja, seorang Reza Zakaria itu pribadi yang seperti apa sih? Eja itu sebenarnya sangat family oriented banget Kak. Orangnya itu bener-bener yang maksudnya apa-apa tuh keluarga gitu loh. Family comes first. Enggak, yes, pokoknya udah memang bener-bener urusan keluarga tuh nomor satu gitu loh. Enggak pernah yang
Maksudnya biarpun riuhnya kayak apa, mamanya harus ada yang sakit atau ada yang apa, tapi khusus untuk family yang maksudnya keluarga intinya aja ya. Kalau mungkin untuk kayak yang keluar aja enggak, yang model kayak tante om gitu tuh aja masih mikir gitu, masih. Cuman kalau untuk yang mama, abi, adik aja ini rasanya itu udah bener-bener kayak setengah hidupnya Eja gitu loh. Jadi kadang Eja tuh Eja anaknya enggak, orang pasti nilainya kayak teman-teman dia aja, pasti mereka menilainya Eja tuh rumahan banget sih, nggak pernah mau keluar, nggak pernah mau ini. Itu udah dari dulu kan, dari mulai Eja kecil itu. Eja punya temen main itu ya cuman ada dia yang tadi kakak kenal itu di sini. Itu dia yang sering datang ke rumah. Jadi Eja nggak pernah keluar rumah karena mama sama abi dulu kalau kerja berangkatnya ke Surabaya dan Eja harus merawat dua adiknya Eja yang kecil. Jadi Eja yang masak, Eja yang ngasih makan, ngantar sekolah, jemput sekolah, baru Eja yang ngurusin dirinya Eja, baru Eja sekolah. Jadi itu makanya dari dulu ya udah Eja, gue hidup dari kecil begitu ya. Sekarang kalau tiba-tiba dengan keadaan keartisan Eja sekarang yang Eja harus pergi nongkrong sana terus bisa nggak? Demi Allah nggak bisa. Eja nggak tahu itu tidak bisa tergantikan dengan apapun gitu loh. Kadang Eja suka mikir ya gue itu kok nggak pernah ya keluar sama temen, duduk sama temen, ngobrol, ngopi, atau istilahnya cuman kongko gitu tuh nggak pernah. Jadi ya hidupnya begitu, nyanyi di kamar. Kalau emang udah lagi ini ya di kamar utek main. Kalau dulu belum nggak ada VCD, nggak ada apa, mainnya radio. Itu cuma Eja pernah cerita sama Kak Eri. Eja kalau denger lagunya Kak Eri itu Eja tungguin, oh ini bentar lagi di radio ini jam 2 siang pasti lagunya Kak Eri diputar. Eja tungguin begitu itu baru Eja record. Itu Eja selalu dari kecil begitu. Jadi tidak pernah melakukan hal-hal yang maksudnya apa ya, membahagiakan diri sendiri tuh enggak. Eja kadang sampai suka gitu kan, suka ya Allah gue itu kok masa orang terus yang gue pikir terus gue ini gimana ya gitu loh. Cuman ya udah Ejanya enjoy, Eja nggak masalah gitu loh, karena gue udah terbiasa itu dari gue kecil sampai gue sekarang ya. Terus kenapa harus berubah gitu loh. Justru sekarang Eja melihat dengan mama sama abi yang sudah semakin menua, yang mereka memang ya butuh banget kita anak-anaknya di rumah yang ini just minta dibikinin teh lah, mama nanti Res beliin ini, Res bikin ini, Res mama nanti pengen kesini minta diantar kesini. Itu sekarang ya udah prioritasnya itu aja. Tapi itu memang tidak semua orang punya rasa tanggung jawab yang didasari oleh rasa sayang terhadap keluarga. Sebenarnya kita kurang lebih sama. Gini, kadang-kadang timbul keinginan pengen hangout deh, pengen nongki gitu sama teman-teman, tapi memang tidak selalu bisa. Kadang-kadang bisa tapi kayak lagi nggak mau gitu. Jadi ya bukan karena apa-apa, bukan karena sombong, karena tadi karena menikmati kondisi yang ada. Itu enak banget, benar. Oke. The other side of you yang tidak banyak orang tahu. Sisi lain dari seorang Reza yang tidak banyak orang. Oh Jahil, serius? Beneran? Jahilin aku dong. Tapi aja jahilnya nggak bisa ke orang. Jadi kalau ada yang udah apa ya istilahnya adik terus ada adik aja terus teman-teman yang udah istilahnya udah nempel banget, itu baru Eja refleks tuh, kadang suka tuh ganti-ganti nama, suka nanti Eja jahilin, Eja godain, kagetin apa ini itu Eja begitu Kak di rumah. Lucu banget sih. Gak kebayang kan? Seorang Reza ternyata jahil. Aku juga baru tahu loh. Iya, itu kadang lagi orang mikirnya Eja tuh kalau di rumah gimana. Eja kalau kakak tahu Eja tuh dari kecil sudah terbiasa pegang sapu, cuci piring dan lain-lain. Itu hal-hal yang apa ya, mungkin secara lumrahnya cowok nggak paling males sebenarnya. Paling hal-hal yang malas banget dilakukan. Cuman mama tuh dulu dari kecil ini ngajarinnya begitu. Jadi cowok tuh ya mau cowok mau cewek kamar bersihin sendiri. Jadi ya rajinnya minta ampun Eja itu makanya kadang sampai anak-anak dia itu perfeksionis ya, bukan perfeksionis. gue itu ya emang begitu. Gue nggak, maksudnya kalau emang bisa on position yang right positionnya, kenapa harus miring gitu loh. Maksudnya kalau
ini baju mamanya bisa dengan posisi yang bagus, kenapa nggak gue? Kenapa harus dibuat Nggak harus begini? dibuat gitu loh. Benar-benar. Itu orangnya. Ya ngerti. Ya itu bagian dari kedisiplinan yang orang tua ajarin ke Yes, kita. yes, yes. Pada akhirnya menjadi kebiasaan buat kita, dan sejauh itu baik untuk dilakukan, kenapa enggak? Yes, benar. Kan gitu. benar. Hal yang Mama pernah lakukan sepanjang hidup Eza yang paling berbekas atau berkesan. Mama. Hal yang Mama lakukan. Yang paling, kalau kita bicara apa yang dilakukan kan banyak banget ya kalau kita bicara Banyak. tentang ibu. Wah, kalau Eza. Kalau Ejet sih bisa dibilang dari Mama sama Abi itu dua orang sepasang orang tua yang maksudnya dari sebegitu tahunnya Eja bisa nyanyi. Sejak kapan sih bisa nyanyi aja? Kelas 2 SMP. Oke. Mereka orang yang istilahnya apa ya, nggak pernah bener-bener, mereka tuh bener-bener orang tua yang menutup telinga untuk suara dari orang lain. Jadi begitu mereka tahu Eja punya talenta nyanyi, keluarga bilang Eja ini dijual, dimanfaatin, disuruh kerja di luar sana sini. Terus istilahnya di dangdut itu kan, apa ya, kayak penyanyi dangdut itu kan selalu diidentikan dengan katanya melambai dan lain-lain. Jadi sempat beberapa keluarga yang saya kan Mama sama Abi itu tidak, Mama sama Abinya tidak keadaan ekonominya nggak sebagus kakak-kakaknya yang lain. Jadi mereka yang secara ekonominya bagus, mereka menganggap Punya anggapan menganggap yang jelek, yang ini, tapi mereka benar-benar orang tua yang menurut Eja nggak pernah mau dengerin itu, dan mereka yakin bahwa anak gue pasti jadi nanti, anak gue pasti jadi. Dan itu kalau kakak tahu, Mama itu saking dia gregetannya pengen Eja didengar sampai produser atau sampai ada orang yang istilahnya, nih lo dengerin suara anakku. Di beliau tuh Mama pengen denger, oh iya bagus ya nih, oh iya bagus ya suaranya. Itu Mama tuh sampai di handphonenya Mama cuman direkam. Jadi aja kalau Res mau nyanyi, Res nyanyi lagu ini, itu dibawa kalau ketemu keluarga, ketemu temen, saking bangganya itu kan. Ini loh suaranya Reza. Tapi tanggapannya mereka apa ngomongnya? Oh, suara kayak gitu tuh biasa. Reza tuh nggak akan sukses. Jawabannya itu kan. Tapi itu Mama nggak pernah. Maksudnya Mama nggak pernah ya. Kadang Ejanya sama, udah nggak usah ngapain Mama aku sampai kayak gitu kan. Buat apa Mama sekarang kayak sebenarnya enggak, suara kau tuh unik. Mama yakin semua orang nanti kasihin. Itu demi Allah Kak, sampai beneran didengerin itu suaranya Reza. Bagus enggak? Keponakannya. Itu tanggapannya begitu. Jawabannya yang Eja bener-bener denger, suaranya biasa kok, katanya nggak ada sesuatu nih. Susah ini buat sukses. Itu hal yang semuanya sebenarnya ya Allah Kak, aja kalau cerita Mama sama Abi itu udah nggak ada istilahnya, mungkin mereka baru bisa duduk stay tenang itu ya after EJDA kemarin. Mereka benar-benar duduk di rumah happy ngelihat Eja nyanyi ke panggung, bangga gandeng Eja jalan ke panggung, itu ya baru sekarang. Dulu itu mereka ya keliling cari uang, kadang pernah di rumah nggak ada uang sepeser pun buat makan, sampai itu kalau anak yang nggak ngerti, anak yang nggak mau tahu keadaan orang tua mungkin udah bedal, udah marah-marah, udah jenis apa. Cuman Eja waktu itu benar-benar masa kecilnya Eja diperlihatkan sebuah proses perjuangan orang tua untuk membesarkan anak-anaknya yang nggak mudah, yang penuh dengan ya Allah Kak. Eja pernah, Mama sama Abi itu nggak punya uang sama sekali sepeser pun nggak ada. Itu mereka berdua cuma diem-dieman keluar naik motor. Mama mau kemana? Kata itu, Mama tak keluar dulu, katanya nanti barangkali bisa mau pinjem uang. Ternyata pinjem pun nggak dapat, malah alhasil nemu uang, ada uang jatuh di pinggir jalan. Itu ceritanya Mama sama Abi. Itu Mama cuma bilang,
ya Allah alhamdulillah bisa nyambung buat makan besok. Sedangkan itu kita anak-anaknya satu pun belum ada yang kerja, masih SMA, adik Eja yang satu SMP, yang Mira belum sekolah. Makanya Eja bilang ya Allah, nanti Abi sama mamanya nggak makan, nanti anak-anak disuapin tiga jajar itu Eja sampai kalau dulu kadang Ejanya masih lapar, cuman Eja tahu adik Eja yang kecil kan pasti mereka belum paham gitu, jadi Eja udah main aja kenyang. Makanya kenapa orang ngomong kau kok dulu kok bisa kurus kayak gitu ya, gimana Eja maksudnya benar-benar nggak mikirin dirinya Eja sama sekali, udah wes hidupnya Eja ya udah wes nggak mikir makan, nggak mikir apa, yang penting sehat. Eja kerja mau dibayar berapapun Eja kerjain, mau nyanyi ke mana dibayar 20.000 Eja ambil, mau yang jalan kaki kemana Eja ambil. Sampai segitunya kan, benar-benar nasi berkat yang kita tungguin tuh sampai nunggu maghrib, nanti kita nunggu kalau ada orang itu kotak-kotak tuh seneng gitu, sampai seneng. Ya Allah Jojo kalau ingat itu tuh, sekarang sampai detik ini kalau ada yang ngantar nasi berkat mama pasti ngomong ingat nggak ada sih, ingat mah. Sekarang nasi berkat satu aja kita kadang ya udahlah, maksudnya ada makanan lain kadang mau dimakan siapa mau dimakan jadi ya udah itu Ya, itu kalau aku sih perjalanan. percaya karena Eja dan keluarga orang baik sudah menabur hal-hal yang baik, pasti akan menuai yang baik. Kalau tadi banyak hal-hal yang bisa dibilang itu mujizat ya. Tiba-tiba dalam kondisi nggak punya Benar. uang, ada yang Ada tiba-tiba uang kasih nasi jatuh. berkat, ada uang jatuh dan sebagainya. Ya, buat aku sih itu pertolongan Tuhan sih. Iya, Eja Pertolongan percaya Tuhan. itu. Dan luar biasa bersyukur banget punya orang tua yang senantiasa mensupport ya kan. Eja sangat bersyukur. Buat mama dan abinya Eja sehat selalu ya, luar biasa anaknya. Penyanyi idola yang inspirasi. Jangan bilang aku loh. Aduh. GR gitu. Mungkin sebenarnya KRI, Datuk Siti, sama Shirin Abdul Wahab sebenarnya tiga sosok orang yang Yang satu nggak usah, yang dua aja deh. bukan begitu, ini kan katanya ditanyain yang jujurnya, ini dia cerita Oh, jujur jujurnya ya? gitu loh dari awal. Makanya Eja nggak tahu, Eja waktu dengar lagu Jangan Buang Waktuku sama Aku tak Gue tak mengukur dalam. itu Bagus banget. itu ya Allah. Eja kalau sampai Eja tuh bingung, ini orang itu yang mana tuh ya Allah. Eja dulu nggak maksudnya nggak punya gitu, awam banget Kak, boro-boro tahu dunia internet itu dan lain-lain tuh Eja nggak tahu sama sekali. Jadi di Sidoarjo itu ya itu Eja kalau nungguin KRI nyanyi di radio, di radio. Eja kalau punya uang dulu tuh CD apa, kaset recorder yang itu Kaset. tuh cuma 2.500 Iya benar dulu. jawabnya. 2.500 dulu. Terus papa kalau punya itu Eja nitip satu, papa Abi kalau pulang ke Surabaya Eja bilang Eja titipin beli satu ya Bi. Itu lagunya itu semua Eja ngambil lagu kakak, lagu Datuk Siti. Dan itu dua itu orang yang maksudnya Eja nggak tahu secara orangnya bagaimana nih. Kalau Datuk Siti Eja tahu nih, tahu apa namanya, Ya siapa yang nggak tahu ya Datuk si Siti. CD-nya cuman CD. KRI ini Eja nggak tahu ini penyanyi siapa gitu aja tuh gitu. Begitu Eja tahu itu, Eri Susan sampai waktu pertama kali Eja berdiri di panggung DA tuh, sampai Eja tuh bingung, tanya sama Evi, lu tahu nggak lagu ini siapa ya yang nyanyi? Bilang gitu. Eja nyanyi di depannya Evi. Oh, itu tuh Eri Susan. Oh ya Allah, tak bilang gitu. Ya Allah, itu dari situ aja udah gila Kak, maksudnya. Ih, orangnya kayak apa ya? Orangnya kayak apa? Ini kalau mikir Datuk Siti aja belum kebayang kemana-mana. Ini maksudnya yang ada di Indonesia, gue udah ada di lingkup dangdut nih. Ini orangnya bagaimana? Aja, maksudnya kayak Bunda Rita, Umi Elvi itu, maksudnya ya ngefans, ngefans. Cuman ke kakak ini aja, karena Eja itu memang penyuka timbre suara tebel gitu loh. Jadi itu aja yang Sama. wow, ini orang namanya Christina Aguilera. Itu makanya itu aja langsung ya Allah nih. Begitu ketemu KRI pertama kali, salah satu respon yang Eja khawatirkan adalah sombong waktu itu. Aku tuh emang sombong banget. Eja waktu itu Eja lupa teman-teman sih gitu. pertama kali ketemu KRI itu di momen apa Eja lupa. Cuman Eja tuh takut banget, ya Allah, ini orang gimana ya? Ini orang sombong nggak ya? Ini orang
Oh iya, yang pokoknya yang pertama duet sama Kak Eri yang lagu Gadis atau Janda. Itu yang pertama. Oh Allah ya Rabbi, itu. Aduh ya Allah, ini gimana nih jadi itu deg-degannya Kak. Astagfirullahaladzim. Dari situlah udah tahu Kak Eri itu orangnya Masya Allah. Makanya dia bilang tadi Kak Eri itu nggak punya rasa sombong mungkin sebesar apa itu, nggak tahu, nggak ada. Dia nggak punya rasa senioritas yang melebihi batas. Eja itu ngerasa itu Kak. Itu yang benernya bukan Eja aja yang ngerasa, cuman semua teman-teman dia tuh, bahkan saat Kak Eri apa ya istilahnya, menyediakan waktu buat jadi coach di Asia tuh, kita justru malah lebih milih daripada Kak Adibal waktu itu. Si Adibal dengerin ya, dengerin. Daripada Kak Adibal. Tahu nggak kenapa? Karena Adibal itu kurang keibuan. Kamu tuh harus keibuan, Adibal, kayak aku. Jadi aku dirindukan. Waktu itu Eja sampai, ya Allah, bener, Kak Eri aja sama kelasnya Kak Eri. Itu kelas Kak Eri aja. Sebenarnya nih, kasih tahu ya realnya. Mereka itu nungguin aku, bukan nungguin aku mau berbagi apa enggak. Karena ini aku gibahnya kayaknya seru, astaga, gibah jahat banget. Enggak. Kayaknya emang sharing. Jadi gini, ketika kalau aku tuh dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk menjadi untuk coaching klinik saat itu ya, karena kalau coachnya kan udah pasti Adibal. Jadi memang aku, karena bukan guru vokal, karena aku ngerasa yang aku dapat itu memang benar-benar natural, bakat alami, otodidak. Jadi aku hanya bisa share berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Jadi makanya aku lebih suka ngobrol ke mereka gitu, dan mereka pun ya jadi suka ngobrol, suka kebablasan sampai ke urusan pribadi semuanya rujakan gitu tuh, ya masa kan. bayangin, masa ada coaching sampai rujakan. Nah kalau rujakan itu salahin Dede Lesti ya, karena Dede Lesti itu bawanya kalau datang bawa bantal, selimut dan rujak. Ya kan, yang ada akhirnya jadi gitu. Nah kalau udah ngerujak tahu kan, nggak mungkin kita ngomongin lagu ya kan, gibah. Aduh ya ampun, aku pribadi, wah, aku punya kebanggaan, tepatnya sih bersyukur ya. Tadi seperti yang Eja bilang, dia punya 3 idola. Aku menjadi salah satunya, disejajarkan dengan 2 idolanya, seorang Eja yang hebat yang kita semua tahu. Itu buat aku, ditambah lagi Eja yang mengidolakan aku, suaranya yang luar biasa. Aku tadi sempat bikin instastory buat Reza Lian, untuk mengungkapkan seberapa sayang mereka terhadap seorang Reza Zakaria. Jadi banyak banget yang mau kasih challenge juga boleh. Nah challenge ini yang seru nih. Apalagi Kak, aneh-aneh itu pasti mereka suka aneh loh. Nah ini ada dari namanya Kosiah_Ridwan. Dia bilang gini, ketika idola saya bertemu dengan idolanya, bahagia banget. Kebayang serunya kolaborasi ketawa kalian nanti. Challenge-nya adalah please berantem lagi dong Kak. Kita tuh kayaknya identik dengan berantem ya. Oh iya, oke, kita ulang karena sedikit banyak waktu itu apa ya judulnya ya? Yang mana itu Kak? Yang Eja jadi Raja Es, aku jadi Ratu Api. Itu betul-betul menguras energi ya. Karena kan aku sebenarnya orangnya pendiam, Eja juga pendiam. Pendiam ya kan? Tiba-tiba kita harus teriak-teriak selalu kan? Ditambah lagi gongnya si Dede dengan suaranya, iya! Gitu kan? Ya kan, kita udah dengan suara berat, diam gitu. Aduh Dede Lesti, ampun. Kita mau reka ulang. Eja jadi Raja Api, Raja Es, aku jadi Ratu Api. Ini semua gara-gara kamu. Apa yang gara-gara aku? Ya gara-gara kamu lah, gara-gara kamu punya anak-anak, masa main sama anak aku, jadinya begitu anak aku. Semuanya gara-gara anak Gak kamu bisa yang tidak tahu gara-gara anak diri. kamu. Apaan kalau gak dibawa kabur kenapa kamu begitu? Kamu itu selalu cari-cari alasan yang gak jelas. Alasan gak jelas bagaimana? Udah jelas begitu anakku kabur gara-gara anak kamu, bagaimana sih? Aduh, udah deh pentol korek. Aku pusing dengan ocehan kamu. Si es balok nih kurang ajar banget ya. Bilangin gue pentol korek.
terlupakan Itu loh. beres itu aja serak Kak, suara aja beneran. Iya. Hilang 1 minggu nggak balik-balik, serak loh, bener serak. Nah, ini ada yang minta Eja menyanyikan lagu dengan gazal yang paling susah. Udah biasa, gazal yang paling susah mau udah jago dia. Aku punya tantangan sendiri nanti buat Eja. Pada kelamaan, langsung challenge aku aja deh ya. Eja bernyanyi, oke, kalau bicara seorang Reza Zakaria, kita tahu suaranya ya luar biasa indahnya, luar biasa kerennya, dan aku salah satu pengagumnya. Nah, aku pengen Eja menyanyi lagu apa aja, tapi dengan gaya vals seperti aku. Ya Allah, ya Nih contoh ya kan, kalau aku mungkin udah banyak yang tahu nih ya master kan. vals. Jadi contoh nih lagu Gerimis Melanda Hati umpamanya ya. Mungkin orang taunya biasanya, mungkin biasanya orang dengar kan, dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta walau. Nah ini jadi gini. Kalau versi vals itu gini. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta walau tak bersama, gitu. Nah, sekarang aku mau denger Itu susah loh. Mikirin si lagu falsnya itu. Susah loh. Lagu apa ya? Ya Allah. lagunya Eja, mungkin citanya Hadiba. Apa pujaan? Boleh, pujaan boleh, nyanyiin deh. Cobain ya. Versi benernya dulu ah. Oh iya. Kekasih pujaan kalbu, penerang dalam jiwaku. Udah ya. Aku meleleh. Benderang sinari hati, oh kasih engkau segala. Duh, palasnya bagaimana itu ya? Ya Allah. Sekarang kita tungguin palasnya. Ayo Eja, buktikan. Kekasih pujaan kalbu, penerang dalam jiwaku. Palasnya di mana? Itu palas loh Kak. Enggak, Palas loh, udah. tapi nggak lari dari not. Gimana coba contohnya? Kekasih pujaan kalbu, penerang dalam jiwaku, benderang sinari hati, oh kasih engkau segalanya. Ternyata seorang Reza Zakaria punya kelemahan. Lagu apa aja dilahap kecuali suruh nyanyi fals. Berarti bagusnya udah bawaan orok. Satu lagu lagi. Apa itu? Selain pujaan. Lagu KRI aja deh pokoknya. Lagu KRI. Senandung rindu, senandung rindu. Benernya dulu nggak ini, nggak usah ya? Langsung falasnya aja Iya ya? langsung falasnya nggak apa-apa. Ku nyanyikan lagu senandung rindu. Susah. Orang mah suaranya udah bagus. Falas tuh gini. Sini. Gimana? Coba. Contohin. Coba. Benernya gimana sih? Ku nyanyikan lagu senandung rindu, ya kan? Jadi ku nyanyikan lagu senandung rindu, rindu yang terlalu pada kasihku, gitu. Mesti belajar lagi untuk nyanyi fals, nggak fals udah bawaan orok. Coba nanti bikin satu lagi dong Kak, konten coaching menuju fals bersama Indonesia. Itu pasti banyak yang datang. Karena itu salah satu favorit anak-anak DA Yes. kalau ketemu sama aku. Apalagi Ical. Gitu. Fals banget. Aduh Eja, seru banget. Terima kasih banyak. Thank you Kak Eri, ya Allah. Aku senang banget setelah sekian lama nggak ngumpul, terus ngumpul lagi, melihat Eja dalam kondisi sehat. Dan mudah-mudahan masih terus berkarya ya. Ada Amin. karya lagi yang Amin. bakal keluar nggak? Insya Allah ada. Ada ya? Ada. Iya dong. Aku paling seneng kalau adik-adiknya aku tuh mereka punya semangat untuk berkarya karena mereka tuh punya kualitas yang luar biasa. Jadi sayang banget kalau tidak diimbangi dengan karya. Gitu. Betul. Kan? Doain ya Kak Eri. Iya pasti aku doain yang terbaik. Ada ini nggak pesan untuk
Reza Lian yang di Indonesia, luar negeri maupun luar angkasa mungkin. Ada loh, orang kasih ada loh Pak Ada. Dimas, mereka ada. Ada pesan-pesan. Eja mungkin cuma mau berpesan buat kalian semua, Reza Lian dimanapun berada. Ucapan terima kasih seperti biasanya kalian sudah menemani Eja selama ini udah berapa tahun nih kita ya? Hampir 5 tahun perjalanan karir Eja bersama kalian. Reza cuma mau minta support karya Reza semampu kalian tanpa harus ikut campur ke dalam urusan pribadi yang tidak bisa kalian jamah sepenuhnya gitu. Jadi Eja berterima kasih di Kari, mungkin Kari Eja selama corona kemarin ini kan 3 bulan ini, jadi mereka itu sebenarnya banget memberikan support yang luar biasa ke Eja. Karya-karya Eja, cover-cover Eja beberapa itu hingga akhirnya bisa sampai ke penyanyi-penyanyi besarnya. Itu salah satu Itu buat aku gara-gara yang mereka. luar biasa, luar Iya, biasa. betul. Seorang Reza Zakaria mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang berpengaruh dalam industri musik, Iya. itu luar biasa banget. Makanya itu Ikut Eja bangga. sangat, itu sebenarnya kalau nggak ada Reza Lian, Reza juga nggak bisa seperti itu. Dan ya itulah kita sebagai sang entertainnya, kita berusaha untuk memberikan karya-karya yang maksimal, dan kalian sebagai penikmatnya, fansnya, kalian ya wajib menempatkan posisi kalian sebagai fans yang memang mendukung karyanya sang idola kalian dengan maksimal. Setuju. Ya, seperti itu ya. Buat Harry Lovers juga seperti itu. Tapi aku bersyukur loh. Harry Lovers tuh tidak pernah mencampuri urusan pribadiku yang begitu penuh misteri dan dilema dan Yes. apapun itu. Itu juga maunya begitu Itu kan. support karya. Gitu. Benar. Eja, terima kasih banyak. you, Pokoknya Kari. selalu sehat, terus berkarya. Amin, amin. Di-maintain terus kualitasnya, Insya terus Allah, berkembang. insya Allah, insya Allah. Kita jadi belajar fals itu kan. Harus Biar nambah skill lagi. nanti private ya mampu ya. Thank you Reza Lian Thank yang you. selalu support. Terima kasih untuk Harry Lovers. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu di next vlog. Entah kapan dan dengan siapa.